Alright guys, so tadi korang udah tengok, mungkin semalam atau 2 hari lepas korang udah tengok vlog yang saya makan-makan dengan Kak Eka. Alhamdulillah akhirnya Kak Eka datang juga ke rumah saya. Alhamdulillah. So, dekat vlog ini kita nak chit-chat dengan Kak Eka. Mungkin korang bertanya-tanya, saya kenal Kak Eka daripada mana, lepas tu kenapa Kak Eka duduk dekat Malaysia, suami Kak Eka orang Malaysia ke, atau Kak Eka kerja dekat Malaysia ke. So, kita akan chit-chat dan tuntaskan dekat vlog ini. Kita akan berkenalan dengan Kak Eka. So, korang yang nak tahu Kak Eka lebih jauh, korang boleh tengok YouTube dia. Ni namanya, so korang search saja. Bagi Umi tengok ni dulu. Okay, Kak Eka. Ya. So, Kak Eka, kita berkenalan di manakah? Obviously YouTube ya, yang betul. ada yang mengenalkan. Sebelum ini kita udah pernah bahas guys. Jadi waktu itu Kak Eka baru buat YouTube dan ada salah satu followers saya sama juga followers Kak Eka. Sebenarnya nggak cuma satu loh, Dek. Banyak ada, ya? Ada beberapa yang nyebutkan nama Adek. Oh. Ada kemarin juga beberapa hari lalu ada yang nyebut nama Oh iya. Adek ya. Jadi, gitu. Tapi mungkin kenapa mereka tuh nyebut nama Ade karena mereka aware yang orang Indonesia di Johor tuh kayak nggak banyak mungkin. ya. Gitu. Terutama yang YouTuber ya. Iya gitu. Karena yang kayak orang tahu, geng Malindo besarnya itu di KL. Adi pergi pipis dulu, saya. Pergi pipis dulu. Banyaknya duduk di KL gitu loh. Jadinya macam Tapi di Adi tempat lain ada juga. ada yang di Terengganu ada, tapi kayak gitu kayak cuma satu dua. Nah, tapi basically memang base camp yang mereka stay itu di KL gitu. Oke, so kita mau tanya, Kak Eka nih asli daripada mana? Kalau aku tuh aslinya orang Sumatera Selatan. Indonesia ya guys. Indonesia, ya orang Sumatera Selatan. Ya. Nah, udah kayak gitu suami? Kalau suami itu ibunya orang Amerika, bapaknya orang Inggris. Nah, Tapi suami itu besarnya di Mesir. oke, so pertanyaannya dari kedua-duanya nggak ada yang basic orang Malaysia, tapi kenapa bisa tinggal di Malaysia? Apa nanti Umi bersihkan. Yang jelas tuh kita tuh nggak pernah ada cita-cita tinggal di Amerika. Karena kan waktu itu kita, ya sayang, Bukan Umi. Terus? karena kita tuh sebenarnya waktu kita nikah kan kita menikah di Amerika, terus kita pindah. Actually kita tinggal di Amerika selama 10 tahun sebelum akhirnya suami dapat kerja, kita pindah-pindah ke beberapa negara. Nah itu, tapi kita nggak pernah ada cita-cita buat menetap di Amerika sama sekali. Jadi waktu saat itu tuh suami selalu berpikir negara mana nih, kemana nih kita nanti mau menghabiskan hari tua, ya di mana nih kita mau pensiun gitu kan, di mana retire place. Awal mulanya itu Singapura. Dulu sekali 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita mikir mungkin Singapura. Waktu itu Singapura masih mudah untuk orang masuk. Tapi masih muda. Tapi terus tiba-tiba suami dapat kerja, pindah-pindah, kita lupa lah. Planning di Singapura itu loh. Plan Singapura tuh lupa. Tapi qadarullah kita ditugaskan di Singapura. Nah dari situ kita tahu, oh kayaknya bukan Singapura sih tempat yang kan udah nyoba dulu ya. Udah nyoba, ternyata mahal ya. di Singapura tuh mahal dan I don't know. Johan, tengok, tunjuk guys, mata Ahmad kecil sebelah Digigit binatang. dia macam Tengok. nampak. Ambil phone kakak sini, Umi tunjukkan. Oke. Udah gitu. Ya, jadi dari situ kita tahu ternyata Singapura is not a place for us gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah mulai cari-cari di mana, dan ternyata pemerintah Malaysia itu punya program untuk pendatang. Maksudnya ada program yang MM2H itu kan, yang untuk foreigners kalau mau menghabiskan masa tua pensiun, retire di Malaysia. Itu programnya pemerintah Malaysia itu mudah sekali. Dan kenapa aku pilih di Indonesia, malah justru di Malaysia, padahal aku orang Indonesia, itu ya karena pertama aku tuh bukan lagi warga negara Indonesia. Jadi udah semenjak nikah tuh udah ikut
Enggak sih, enggak bisa enggak otomatis sih. Jadi beberapa tahun setelah menikah, karena ada suatu event, suatu kejadian, suatu Johansyah. hal, Mm-mm. ada suatu hal kalau nggak salah karena kami harus pindah ke Mesir, padahal kita tuh nggak bisa keluar dari Amerika lebih dari beberapa bulan. Kalau nggak nanti status aku hilang sebagai Oke, PR. oke. Jadi pada waktu itu aku putuskan ya udah deh, aku jadi warga negara Amerika aja. Paham, Gitu. oke. Jadi karena status aku sudah bukan lagi warga negara Indonesia, aku akhirnya nggak bisa buat punya properti. Ya bisa sih sebenarnya, cuma lebih mahal dan lebih ribet urusannya gitu. Jadi ya udah, kita cari alternatif lain. Dan buat aku juga nggak satu keharusan sih harus tinggal di Indonesia. I see, betul. Jadi kalau aku pada dasarnya kemana suami pergi aja lah. Betul, karena betul. Tapi memang ya guys, prinsip perempuan Indonesia yang ditanamkan dari orang tua kita tuh kayak gitu ya. Namanya rumah itu di mana suami tinggal ya di situ istri ngikut, ya. Oke. Jadi tapi ya suami sendiri juga nggak mau tinggal di Amerika gitu. Iya, benar. Jadi kita harus pikir gitu, harus wah kemana nih kita bisa menghabiskan masa tua, pensiun di mana. Nah, Tapi emang harus cari tempat senyaman mungkin sih ya. ya yang kita berdua agree gitu Betul. loh, ya kan, karena kan ya budaya aku beda, budaya dia beda, tapi Betul. kita harus ada di tengah-tengah gitu. Dan kebetulan ya suami senang gitu tinggal sama ini loh, apa culture-nya Malaysia, Indonesia gitu kan, suami senang gitu ya, maksudnya ya kita Soalnya lebih kurang memang kita serumpun kan. ya kita sumpun, iya Malaysia Indonesia memang serumpun, tapi ya alhamdulillah juga suami apa ya, maksudnya dia amat nyaman gitu dengan culture bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia gitu. I see. Jadi ya kenapa kita akhirnya pilihnya Malaysia, karena emang Malaysia itu pemerintahnya apa ya namanya, memfasilitasi warga negara asing untuk bisa menetap di Malaysia itu mudah gitu loh. Betul, Jadi, asal memang ikut rules yang Iya, benar aja iya. ya, jadi nggak dipersulit gitu iya, ya. nggak dipersulit, mengikuti rules, dan rulesnya itu emang bener-bener gitu loh deh, Betul. nggak kadang kalau di Indonesia kadang aku suka ragu karena suka berubah-berubah gitu. Betul. Ntar kita ke departemen sini nanti berubah, Mm-mm, yang ini bilangnya begini, nanti yang ini dilempar lagi ke dilempar sini lagi. gitu. Iya, paham Jadi, aja pernah ngerasain. benar, jadi kita tuh agak-agak ragu untuk bisa waktu itu mau punya properti di Indonesia karena kita nggak tahu ini law-nya yang mana nih, hukumnya yang betul. mana, bener nggak kita ditipu. Betul. Binatang gigi ke sini Iya. sakit. Apalagi yang ngurusnya bukan warga negara ya. Nah itu Sebagai oknum-oknum ya guys, bukan keseluruhan orang Indonesia, tapi oknum-oknum tuh dia kayak memanfaatkan benar yang bukan warga negara. Kayak contoh, kita ambil mudahnya aja deh. Oh, banyak TKI dari Malaysia nih yang pulang, tiba-tiba bea cukainya dimanfaatin. Tuh, jangankan orang asing yang kesana, orang Betul. kita sendiri. Nah, betul. Jadi Ya. gitu, memang ini kita cuma berbicara fakta gitu, bukan betul. menjelek-jelekan Makanya ya, atau- sekali lagi saya bilang oknum-oknum tertentu ya. Saya nggak menyebut oh orang bea cukai, oh polisi nggak. Saya bilang oknum tertentu tuh maknanya yaitu diri orang itu sendiri gitu loh, yang memanfaatkan background pekerjaan dia gitu Benar. sih, lebih ke gitu. Iya. Jadi dia ngerasa kayak oh saya ada kuasa nih gitu Iya, kan. jadi ya karena ya apalagi kalau ngeliat orang asing gitu kan, jadi kan Betul. kita nggak ngerti hukumnya seperti apa, Betul. kita terima-terima saja kan, nggak taunya we don't Betul. know kalau Kayak waktu itu saya pernah ada case juga guys di bea cukai. Jadi suami orang bea cukai itu bilangnya, dia ngomongnya Inggris mulu ke suami loh. Sampai suami bilang, saya nih. Ini obat mata. Iya, Umi telepon ke ayah minta obat mata. Udah gitu bilang, saya bisa kok bahasa Indonesia karena kan suami kuliah di Medan kan. Oh, wah, dia tuh ngomong bahasa Inggris. Ini apa nih lah kata gini-gini. Ngomong Indonesia aja gitu. Kenapa sih? Kata suami saya bisa kok. Ujung-ujungnya katanya ini nggak boleh lulus lah, ini nggak boleh lulus. Akhirnya suami panggil ini loh istri saya di sini. Terus ya udah kita ngomong. Tiba-tiba oh suami ya udah oke. Padahal kalau memang itu hal yang memang tidak boleh lolos, even pun dia Iya. ngobrol sama adik ya harusnya tetap nggak lolos dong. Benar. Gitu sih, Ya, guys. makanya kita yang itu yang bikin agak-agak ragu juga sih Dek, kenapa kita mau apa ya untuk cari properti di sana itu yang intinya nggak jelas gitu ininya, belum Kayak belum nemu lah, nggak nemu gitu ya. belum nemu lah gitu. Jadi ya itu sih kendalanya ya tinggal di Indonesia sebagai WNA. Kalau Malaysia itu beda. Jadi program Malaysia itu bahkan Malaysia program udah ada pemerintah program baru deh.
Jadi kalau program yang kakak ikut itu namanya MN to Age, ya kan, emang benar-benar untuk orang yang mau retire. Nah sekarang baru kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu itu pemerintah Malaysia keluarin lagi program yang namanya digital nomad. Nah itu requirements-nya nggak seketat yang kakak ini Ikut ya, yang dulu. kakak ikut. Jadi kalau yang digital nomad itu emang benar-benar mereka yang punya pekerjaan di mana terserah di mana aja, Oke. tapi bisa dikerjakan di rumah, itu bisa tinggal di Malaysia. Oh. Itu untuk orang asing. Iya sih. Lebih asik gitu ya. Kalau Indonesia tuh kayak lebih ke yang kebanyak kewariannya. Kita mau ini, tapi nanti ini kan kalau negara nih, nanti ini harus gini gitu loh guys. Jadi Paham. ya itu karena suami juga kerjanya remote gitu ya, nggak kantornya nggak di, dia nggak harus ke kantor setiap hari dan nggak harus Oke, sebenarnya suami itu punya 2 pekerjaan gitu loh. Jadi cuman ya karena yang satunya sekarang beliau sedang cuti, bahasa ini apa? Bahasa Malaysia. Iya, ya. cuti. Cuti ya, lagi cuti selama 2 tahun. Oke. Jadi ya udah, jadi beliau sekarang mengandalkan pekerjaan yang satunya. I Yang itu yang see. bisa remotely gitu. Oh. Kerja. Oke, so itulah jawabannya kenapa Kak Eka boleh menetap di Malaysia. Ya. Walaupun dari dua-dua nih yang laki dengan perempuan nih nggak ada background Malaysia gitu loh guys. Soalnya ada juga sih sebagian yang nanya, Kak Eka nih Indonesia kawin Malaysia ya, gitu-gitu loh. Oke, so makanan favorit Malaysia. Kak Eka totally tinggal di Malaysia ini udah berapa lama? Kayak pindah-pindah ya, event pun KL, Johor gitu, udah total berapa hampir lama? 1 tahun. Almost Kalau nggak- 1 tahun. Ya, jadi kalau nggak salah itu tahun kemarin 2022 ya. 2022 bulan Juni awal tuh kita datang ke Johor. Terus udah sempet ya ke Melaka. Udah ke Melaka, kalau ke KL tuh hampir tiap bulan. Kita pengen ke Penang sih. Oh ya, ke Kuching, kita udah sempat ke Kuching juga. Penang makannya enak tuh. Iya. Ada mie sotong ya guys yang warna merah. Oh gitu. Masalah kayak kemarin tuh juga waktu di Melaka juga kakak nggak sempet banyak makan, nyoba ini sih. So almost tahun nih makanan yang kakak udah bisa bilang favorite makanan di Malaysia apa kak? Apa ya, makanan di Malaysia itu hampir mirip sih ya sama makanan di Indonesia ya. Jadi kalau dibilang yang makanan Malaysia banget, aku juga bingung yang mana sih sebenarnya. Apa sih kayak contoh mungkin ya nasi lebih spesifikasinya nasi lemak, Oh iya, laksa. Iya, kalau nasi lemak sih itu Udah bisa dibilang favorite. ya itu udah apa ya, kayak staple tuh apa ya bahasanya, kayak sehari-hari lah kalau misalnya kita nggak ada yang lain. Iya ya kan, udah atau nasi- kayak buntu-buntu Iya, banget iya. makanya yaudah deh nasi Nasi lemak gitu. kan. Apalagi Iya. kalau lagi travel kita bisa di jalan, yang gampang aja deh yang Iya, ini gitu kan, bener-bener. nasi lemak. Kalau enggak nasi kerabu. Yes. Nasi kerabu udah makan sama ini ya, si soloknya. Yang cabe panjang, dalamnya ada isi. Nah, itu tuh harus banget. Oh gitu. Waktu itu saya udah pernah buat konten, nasi kerabu saya tak ada solok. Rame yang komen, nasi kerabu bukan ada soloknya. Gitu, udah gitu makannya harus pakai tangan, harus di Oh iya, gaul iya, semua. iya, Tapi emang soloknya the best sih. Oh gitu. Jadi dia cabe, kayak cabe hijau besar gitu. Tengahnya diisi kayak kelapa dicampur ikan gitu kak. Aduh. Kalau apa campur itu? Terus dikukus. Udah itu jadi kayak lauk nasi kerabunya gitu. Kalau nasi dagang, Nasi dagang itu sama kayak nasi kandar kak. Nak buka itu boleh. A few moments later. nasi kandar itu kan banyak lauk ya. Iya. Kalau nasi dagang itu nasinya bercampur pulut. Oke. Udah kayak gitu dimakannya sama kari ikan. Bener nggak guys? Kalau tak silap. Soalnya itu favorite suami. Tapi Oh, gitu. untuk adik sendiri better nasi kerabu sih. Oh, oke. Adik nasi dagang boleh makan tapi bukan yang mau cari deh gitu. Oke. Soalnya kalau nasi kerabu sometimes memang kita mau cari kan. Iya. Kayaknya aku harus ngajak adek ini deh, culinary Asli, ini ya. harus Soalnya banget. kayaknya dia lebih tahu. Jadi kalau sama suami kan Iya, sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu, Mau dan dia basic juga taunya dari mana? Iya, dan dia juga bukan tukang makan itu deh. Oh. Jadi kita harus pergi. Iya benar. Dan itu semua di Johor ada. Oh, Jadi gitu. biasanya kita akan breakfast di tepian bandar Johor itu ada tuh nasi dagang. Kita harus makannya di resto Pantai Timur. Tapi memang kayak gitu itu. Ya Allah. Nak buka itu Boleh sabar tak?
Oke lah guys, itu dulu yang kita sembang. Nanti kalau korang penasaran, korang boleh move dekat vlog Kak Eka. Ahmad ni tengah demam. Ya. Nasib korang tak dapat tengok dua tanduk dah keluar tau. Oke, bye. Assalamualaikum. Kini dengan pack baharu, korang boleh tengok dulu feedback daripada customer dan order yang masuk setiap harinya. Alhamdulillah ratusan pack. Korang jangan sampai lambat untuk try produk saya. So, saya nak memperkenalkan keempat produk saya. Alright, so ini ialah sambal garing bilis kacang. Ketahanan sambal garing ni hingga 4 bulan. Kenapa boleh lama? Yes, disebabkan produk saya tidak berminyak dan ready to eat. Korang just letak dekat meja makan. Anytime korang nak makan, boleh makan. Tak payah masuk peti sejuk. Lepas tu sangat sesuai korang bawa pergi travelling kerana memudahkan korang untuk makan. Dan yang ini ialah kacang sirap pedas manis. Tingkat keranggupan kacang ni sedikit berkurang sebab kacang ni kita dah sira, tapi korang jangan risau kerana banyak customer yang memang menyukai kacang sirap pedas manis ni. Tapi kalau korang suka kacang yang tak manis, korang suka kacang rangup, betul-betul rangup dan lemak-lemak masin, better korang ambil kacang rempah. Kenapa saya sebut kacang rempah? Sebab dia ada rasa-rasa kari yang sangat light. Dia tak too much. Okay, so the last one, ini ialah sambal garing bawang. Korang yang tak kuat makan bilis, better korang ambil sambal garing ni. Tapi dekat dalam dia pun ada udang geragau. Sangat sesuai dimakan dengan apapun lauk. Nasi, mi, bubur, tak kisah. Ikut kesukaan korang. So, ini korang boleh dengar keranggupannya. So, korang boleh order melalui WhatsApp atau Shopee. Untuk ejen, saya sangat alu-alukan. Thank you semua.